Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran laka ya Allah, salat wa salam laka ya Rasulullah. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muammar Raka Akbar. Alhamdulillah, saya seorang guru bidang studi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 26 Depok, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 425 Insya Allah pada hari ini, hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan tag video sebagai uji kinerja salah satu syarat kelulusan PPG UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di SMP Negeri 26 Depok dengan materi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Nah, sarapan semua? Ya. Ini kok Aliando masih lemas. Tadi sarapan pakai apa Aliando? Pakai ayam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan makan ayam disyukuri. Pagi ini kita nyari ilmu, semuanya mendapatkan nikmat dan keberkahan dalam belajar. Untuk itu anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, sama-sama kita membaca suratul Fatihah dengan harapan, dengan niatan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, hingga nanti kalian pulang mendapatkan keberkahan ilmu dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mimpin Al-Fatihah, Bapak minta untuk dua kelas Umair, pada Umair, misalkan. Bersiap. Iya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, apa yang kita harapkan sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Sebelum Bapak mulai, Bapak mau ngecek dulu nih kerapihan dari seragamnya, bukunya, karena biar bagaimanapun Rasulullah menginginkan kita yang pertama itu sebelum belajar harus suci, harus bersih, minimal buku-bukunya dari potongnya. Oke anak-anak, Bapak absen dulu ya sebelum kita masuk ke pembelajaran. Ahmad Salista, Bima Alvaro Caniago, Adisti Adelia Putri, Lujeng Rahayu. Udah. 3, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 3, tepuk. Harus konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 3, 3, 3, 1, 3. Oke, tepuk tangan. Nah, pada hari ini kita akan bahas di bab 4 mengenai 3 sujud. Sujud apa aja? Sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur.
3 sujud ini akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, untuk itu ada dari 3 sujud ini berkaitan dengan satu surah. Ini ada banyak, tapi kita sama-sama murojaah dulu yuk. Baca surah Al-Alaq sampai akhir. Mari bersama kita baca surat Al-Alaq bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur, tilawah atau sahwi. Tilawah. Itu disunahkan. Gimana kalau kita nggak sujud? Boleh nggak? Boleh atau enggak? Boleh. Jawabannya boleh tidak, boleh dilakukan karena hukumnya sunnah. Nah, anak-anak sekalian, sebelum Bapak lanjut, Bapak pengen kasih tahu dulu apa sih maksud kita belajar mengenai 3 sujud ini. Paus dulu tak? Oke, udah. Apa sih tujuan kita belajar 3 sujud ini? Yang pertama, Bapak mengharapkan betul bahwasannya kalian itu mengerti tata caranya. Tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang pertama tujuannya apa? Mengetahui tata caranya. Yang kedua tahu apa? Menjelaskan hikmahnya. Kira-kira hikmah di balik kita melakukan sujud tersebut apa sih? Ya, jadi harus tahu apa terlebih manfaat dan kehidupan seperti apa. Dan yang terakhir, nanti Bapak pengen buat kelompok dari kalian semua untuk mempraktikkan atau mendemonstrasikan tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Oke, boleh ya. Nah, anak-anak, yang pertama kita akan mengetahui dulu apa sih maksudnya sujud. Sujud itu, coba apa sekarang minta bantuannya untuk saudara Ahmad. Silakan dibaca. Pengertian sujud itu apa sih? Sujud adalah suatu gerakan di dalam sholat di mana juga kedua lutut, kedua tangan, dan ujung kedua jari kaki menempel pada alas salam. Jadi sujud itu dimana permukaan dimana lidah, dua tangan dan dua lutut dengkul. Kalau orang sini nyebutnya dengkul, sama jari-jari nempel ke tangan. Itu namanya sujud. Nah, sujud ini bagaimana kita manusia sekuat-kuat apapun kita, sehebat apapun manusia, tetap minta bantuannya sama Allah. Makanya ini bagaimana kita melakukan sujud. Ini ada satu contoh nih. Tahu pemain ini? Ini pemain Liverpool. Namanya siapa? Mane. Punya Mane, temennya Salah. Temennya Salah. Bukan salah terus orangnya. Emang namanya Salah. Yang pertama, kita akan mempelajari
atau mengetahui dari 3 tadi ada sujud syukur, tilawah, dan sahwi. Nah, yang harus kita ketahui adalah sujud syukur. Nah, sujud syukur ini ada 2 kata, sujud dan syukur. Sujud tadi kalian tahu, syukur itu adalah bahasa Arab yang artinya terima kasih. Orang Arab nyebutnya syukron. Kalau syukro kita makan. Nah, tapi ini sujud syukur. Artinya kita sujud, kita mohon untuk rasa apa? Terima kasih. Nah, kapan kita melakukan sujud syukur? Coba saudara Bambang dibaca apa sujud syukur? Sujud kan dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, berupa keberuntungan, keberhasilan, kepada akibat dari bahaya atau kesulitan. Nah, semalam atau beberapa bulan yang lalu pernah lihat nggak? Kalau Indonesia main, timnas Indonesia main, habis golin biasanya ngelakuin sujud. Nah, itu yang dilakuin adalah sujud syukur. Kenapa? Dia mendapatkan nikmat. Selain nikmat apa? Keberhasilan. Jadi umpamanya nanti di sini ada Aisyah. Aisyah ternyata habis dari SMP masuk ke SMA Korea. Untuk mengungkapkan rasa syukur disunahkan untuk melakukan sujud apa? Syukur. Kalau umpamanya Aisyah nggak sujud syukur boleh nggak? Boleh. Oke, next. Terus, tata caranya. Nah, anak-anak sekalian, kalian udah tahu sujud syukur. Sekarang kalian harus tahu gimana sih tata caranya. Tata caranya yang pertama, coba Angel dibaca. Berarti tata cara sujud syukur adalah A. Menghadap kiblat, niat lalu takbiratul ihram. B. Sujud lalu mengerjakan bacaan sujud syukur dan doanya. C. Duduk kembali dan membaca salam. Gimana caranya? Yang pertama tadi apa? Kita menghadap kiblat. Lalu takbiratul ihram. Nah, pertanyaannya, kira-kira kalau kita nggak tahu nih arah kiblat di mana, boleh nggak kita madhabnya bukan selain kiblat? Boleh. Karena tidak tahu. Dalam Islam yang nggak tahu itu nggak apa-apa. Ya, setelah takbiratul ihram lalu langsung sujud. Nah, Bapak demonstrasi deh, Bapak kasih tahu caranya, ntar praktek Bapak bikin kelompok. Next. Oh, nah, sudah tahu sujud itu bukan hanya sujud aja, tapi ada bacaan doanya. Bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Nah, di sini ada versi pendeknya. Coba Bapak minta saudara Gozi dibaca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu versi pendek. Nah, yang lebih bagus mana? Yang lebih bagus mah baca yang panjang. Yang pendek bagus nggak? Bagus. Oke, next. Nah, yang kedua ada sujud sahwi. Ini bukan sawi yang ada di mie goreng, ya, bukan di soto. Ini sujud sahwi. Nah, kalau sujud artinya udah tahu, sahwi ini asal katanya lupa. Lupa itu tidak ingat itu lupa itu tidak ingat itu karena ada lupa. Nah, ini lupanya bukan dalam kehidupan sehari-hari. Umpama lupa naruh duit terus sujud sahwi, bukan. Sujud sahwi ini dilakukan ketika kalian itu lagi sholat lupa kurang atau lebih rakaat sholat. Bahkan gerakan sholat juga, umpamanya lagi saatnya ruku ternyata sujud, itu bagian-bagian yang hilang dalam rukun-rukun sholat.
disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Next. 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 Oh. Nah, sujud sahwi tadi kalian secara bahasa udah bisa. Coba sekarang Bapak minta Citra Kirana, apa sujud sahwi itu? Sujud 2 kali yang dilakukan setelah membaca tasyahud akhir. Jadi ketika seharusnya salam itu nggak salam tapi sujud. Baca itu apa bacanya? Ntar kita pelajari. Nah, gimana caranya? Next. 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 Nah, sebab sujud sahwi tadi Bapak udah sedikit kasih tahu. Coba Bapak minta Adinda. Yang pertama apa Adinda? Sebab-sebabnya. Sebabnya? Lupa tidak melakukan salah satu rukun salat seperti rukun atau sujud. Nah, itu sebab-sebab kita melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi. Tata caranya gimana? Bapak minta Saudara Fairas, Ananda Fairas, tata caranya yang pertama apa? Duduk seperti duduk antara dua sujud, tidak baca apapun kecuali takbir lat. Nah, setelah baca tasyahud akhir kemudian diiringi dengan takbir. Allahu Akbar. Terus sujud. Baca nih. Bacanya apa? Subhanallah. Ketika sujud seperti itu, kita baca doa ini, terus duduk seperti di antara dua sujud. Lalu sujudlah. Nah, ini membaca lagi. Subhana walayanahu walaya. Dan terakhir duduk lagi baru sah. Next. Nah, pelaksanaan sujud sahwi. Nah, setelah salam, kapan sih kita ngelakuin itu setelah salamnya? Nah, di sini Bapak udah kasih tahu, udah Bapak buat di PPT. Kita ngelakuin sujud sahwi setelah salam apabila karena kelebihan rakaat sholat. Subuh seharusnya 2 rakaat, dia 3. Itu baru dia ngelakuin sujud sahwi setelah salam. Atau karena ragu-ragu. Ya. Nah, kalau sebelum salam sebab apa? Sebab dia kurang rakaatnya. Seharusnya sholat maghrib itu berapa rakaat? 3. Tapi dia ini kurang, lakuinnya 2, maka dia melakukan sujud sahwi sebelum salam. Next. Nah, yang terakhir ada sujud tilawah. Tilawah ini dalam arti bahasa Arab artinya baca. Bukan hanya ikro, tapi tilawah juga artinya baca. Nah, kapan kita melakukan sujud tilawah? Ketika kita mendengar atau membaca ayat saja. Salah satunya yang tadi kita murojaah bareng. Surat apa itu tadi? Salah satunya di situ ada ayat saja. Next. Next. Oh, balik lagi. Sujud tilawah. Bapak sekarang minta bantuannya Arfa. Apa sujud tilawah itu? Sujud tilawah ialah sujud yang dilakukan seseorang karena membaca atau mendengar bacaan Al-Quran yang ada atau bertemu dengan ayat sajadah. Dilakukan dengan kondisi suci, menghadap kiblat dan menutup aurat. Nah, maksudnya di sini kita ngelakuin sujud tilawah bukan ketemu ya. Kalau ketemu biasanya orang sama orang itu ketemu, tapi ini bertemunya adalah ketika kita mendengar atau membaca.
ini dilakukan sama kayak tadi sujud syukur. Jadi kalau kita sudah tahu tata caranya, mendengar salah satu tadi tuh ayat sajadah dan surah Al-Alaq, langsung kita melaksanain sujud tilawah. Yang pertama syaratnya harus suci, menghadap kiblat dan menutup aurat. Next. Di sini ada 15 ayat sajadah. Kalau kalian membaca atau mendengar surat-surat ini, maka disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Next. Anak-anak sudah bentuk kelompok semua. Sekarang Bapak bagiin satu KPD sekaligus. Tadi masing-masing yang udah Bapak bikin kelompoknya pelajarin. Ini tadi sujud apa? Syukur. Itu sujud apa? Tahwid. Sebelah sini sujud apa? Tilawah. Bapak gitu ya. Silakan dipelajari. Bapak kasih waktu 20 menit dari sekarang. Sekarang Bapak minta demonstran dulu dari sujud syukur. Sekarang dari kelompok sujud syukur maju ke depan. Ini adalah kelompok sujud syukur. Nah, sujud syukur ini tadi kalau Bapak dengar pengen dibuat drama buat kehidupan sehari-hari seperti apa sih? Ya, coba kita pengen lihat teman-teman kita dari kelompok sujud syukur. Silakan didemonstrasikan, dipraktekkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sujud syukur ingin mendemonstrasikan tata cara sujud syukur dengan drama di kejadian kehidupan sehari-hari. Pada suatu hari ada orang miskin didatangin orang kaya. Assalamualaikum saudara-saudara muslimku. Waalaikumsalam. Kenapa ya Pak? Pada hari ini aku mau memberi rezeki saya yang saya harap mencukupi kebutuhan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Serius Pak? Berkisar 1 miliar. Alhamdulillah. bacanya apa? Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekian demonstran dari kelompok sujud syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sujud sahwi ingin mendemonstrasikan tata cara sujud sahwi. Sholat. Berarti Allahu Akbar. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
سبحان من لا ينام ولا يسجد الله أكبر الله أكبر سبحان من لا ينام ولا يسجد الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Tepuk tangan lo. Ya. Apa tak? Habis ya baterainya? Udah nggak apa-apa. Sekian demonstrasi dari kami kelompok 7 Sahwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, selanjutnya kelompok sujud tilawah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sujud tilawah akan mendemonstrasikan bagaimana cara untuk sujud tilawah. Ya. Sekian dari kelompok sujud tilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masing-masing kelompok sudah demonstran maju satu-satu dan mudah-mudahan kalian bisa tahu tata caranya dan tahu cara melakukannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Ya Pak, Silakan. setelah salam apakah boleh sujud kami Pak? Nah, jawabannya setelah kita salam nih. Padahal teman kita di belakang udah ingetin, ada yang lupa atau ada yang ketinggalan. Boleh nggak? Jawabannya boleh, buru-buru. Kita langsung sujud sahwi. Kecuali udah lama, ketika ada lupa, ternyata temennya nggak ada yang ingetin lagi, ketinggalan 1 menit, maka sholatnya diulang. Nah, sebelum Bapak akhiri, supaya kalian lebih paham, Bapak punya games nih. Ntar
Nah, anak-anak itu tadi game buat kalian nambah pengetahuan sekaligus mengulang kembali apa yang barusan kita pelajari. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita sama-sama praktekin pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi ini mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri pulang dengan hati-hati, pesan Bapak jangan lupa sholat ya. Sholat asar di rumah, di zuhur jangan ketinggalan, sholat di sekolah, di musola. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad. Sama-sama. Nanti jangan lupa pesan Bapak ya.